Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Pemukas, NIM 200051107, dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan LKJ. Sebenarnya ini adalah LKM saya melaksanakan praktikum pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2022. Jam pelaksanaan jam 13 sampai jam 16 siang. Alat dan bahan, pertama printer HP untuk percobaan merambat lurus dan menembus bening jumlahnya 1. Kedua, kertas yang berlubang untuk percobaan merambat lurus 2. Spion, sepeda motor, dan mainan. Untuk percobaan cahaya dapat dipantulkan 1, 2. Cangkir kecil dan sabun untuk percobaan cahaya dapat diuraikan 1, 2. Gelas dan ballpoint untuk percobaan cahaya dapat dibiaskan 1, 2. Air untuk percobaan cahaya dapat dibiaskan dan diuraikan secukupnya. Toples untuk percobaan cahaya dapat menembus benda bening 1, 2. Hasil pengamatan. Pertama, sifat cahaya merambat lurus. Ini adalah gambar pada saat saya praktikum. Manfaatnya dimanfaatkan untuk pembuatan teleskop, mikroskop, dan teropong. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Dimanfaatkan untuk bercermin atau sebagai spion. Yang ketiga, menembus benda bening. Ini adalah gambar pada saat saya praktikum. Dimanfaatkan untuk menyinari tempat yang gelap. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Ini adalah contoh pada saat saya praktikum. Dimanfaatkan untuk pembuatan kolam renang. Saat kita melihat dasar dari kolam renang akan terlihat lengkap. Yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Ini adalah gambarnya pada saat saya praktikum. Untuk fungsinya adalah untuk mengetahui warna spektrum merah, hijau, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Biasanya terdapat pada pelang. Selanjutnya diskusi. Yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Cermin cembung memiliki sifat berupa maya, tegak, dan diperkecil. Oleh karena itu, kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Agar dengan begitu, semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap masuk. Jadi tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung kaca spion. Dengan begitu, pengendara dapat melihat bagian belakang motor melalui kaca spion. Nomor 2, pada kelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat panci. Dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika masuk ke air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Pembiasan terjadi karena gelombang masuk di medium yang berbeda dan keseluruhan gelombang pada medium awal dan medium yang berbeda. Jika arah datang gelombang tidak sejajar dengan garis normal, maka pembiasan menyebabkan pembelokan arah lambat gelombang. Gelombang air yang melalui daerah yang lebih dangkal mengalami perubahan kecepatan sehingga terjadi pembiasan. Nomor 3, Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin hias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya, bentuk dan sifat bayangan Randy di cermin adalah maya, tegak, dan sama besar. Karena Randy bercermin pada cermin datar, bayangan cermin datar akan sama besar dengan bentuknya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak bentuk. Nomor 4, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasar konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik sekolah dasar? Uraikan langkah yang menurut Anda paling efektif. Jawabannya, ketika
Kita bisa mengajarkan terjadinya pelangi pada peserta didik dengan cara yaitu konsep cahaya yang terjadi pada saat pelangi terbentuk masuk dalam sifat cahaya dapat diuraikan. Setelah hujan, butir-butir air hujan yang jatuh disinari oleh sinar matahari yang muncul kembali. Namun saat bersinar, spektrum sinar dalam sinar putih tersebut terpecah atau terurai menjadi warna-warna, sehingga menghasilkan warna yang berbeda karena perbedaan panjang gelombang masing-masing. Spektrum warna. Warnanya yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nomor 5. Kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Siswa SD, jelaskan jawabanmu dengan disertai data berikut. Sifat cahaya yang berpotensi dapat membuat miskonsepsi pada siswa SD atau sifat cahaya dapat dijelaskan. Banyak siswa SD yang masih salah mengartikan pembiasan cahaya ini seperti contohnya saat pensil dimasukkan ke dalam. Cahaya dapat dibiaskan terjadi apabila cahaya masuk ke medium yang kerapatannya besar. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis mana. Seperti contohnya pada proses pembelokan pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air. Pensil dapat terlihat bengkok karena cahaya mengalami pembengkokan arah lambat cahaya ketika melewati dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan. Bukan disebabkan karena pensil itu dimasukkan ke dalam air dan airlah yang membuat pensil terlihat bengkok, tetapi cahaya yang berperan membuat pensil itu terlihat bengkok. Simpulan pada kegiatan praktikum pada hari ini yaitu sifat-sifat cahaya tanpa kita sadari adalah ada di kehidupan kita seperti cahaya lewat virus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita seperti saat kita bercermin. Pembuatan teleskop, menerangi ruangan gelap, dan masih banyak lagi contoh pemanfaatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua penggunaan cahaya tersebut tidak terlepas dari rutinitas kita sehari-hari. Terdapat sifat cahaya yang berpotensi membuat miskonsepsi pada siswa yaitu cahaya dapat dijelaskan. Ya, itu adalah hasil praktikum saya pada hari ini. Terima kasih dan maaf bila terjadi kesalahan kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.